Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham non batubara yang berpotensi bagi dividen jumbo di tahun 2024 ini. Kita melihat kinerja tutup buku 2023 itu sangat cemerlang guys ya. Lalu prospek bisnisnya juga sangat bagus. Namun apakah saham ini layak investasi di tahun 2024 terutama untuk dividen investing? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, disclaimer on, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Jadi, seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi, saham yang akan kita analisa pada video kali ini adalah saham Cevin, yaitu PT Kelipan Finance Indonesia. Laba Cevin di tahun 2023 meroket 162% ya. Dan ini kita akan lihat ya, apa saja sih faktor-faktor pendorongnya. Dilansir dari kontan.co.id, PT Kelipan Finance mencatatkan kenaikan laba sebesar 162,29% secara tahunan, menjadi 815 miliar pada tahun 2023. Direktur Utama Kelipan Finance, Bapak Haryanto, menyebut peningkatan laba perusahaan ini didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah pemulihan aset write-off, yang kedua adalah peningkatan pembiayaan baru sebanyak 20%, yang ketiga adalah efisiensi biaya yang dilakukan pada tahun 2023. Meski labanya melesat pada 2023, namun sepanjang 2024 ini, Kelipan Finance hanya menetapkan target laba sebesar 376 miliar, dan walaupun demikian, dirinya menyebut tidak menutup kemungkinan perusahaan dapat mencetak hasil melampaui target yang sudah dibuat ya guys ya. Tidak menutup kemungkinan dapat mencetak profit yang lebih besar di tahun 2024 ini, seperti itu. Nah, jadi masih ada optimisme nih dari Bapak Haryanto ya, selaku Direktur Utama PT Kelipan Finance Indonesia. Oke guys, kita akan membahas juga ya update news terkait dengan prospek laba dan juga dividen tahun buku 2023. Nah, ini beritanya itu dibuat sebelum kuartal 4-nya rilis. Jadi dari bisnis.com, PT Kelipan Finance Indonesia berbicara soal prospek laba dan dividen tahun buku 2023 yang tentunya akan dibagikan sebagai dividen final di tahun 2024. Direktur Utama Kelipan Finance Bapak Haryanto menyatakan laba sebelum audit ya perseroan diperkirakan mencapai 800 miliar pada 2023. Sementara untuk dividen, keputusan diserahkan kepada para pemegang saham utama. Nah, pemegang saham utamanya nanti pun kita akan melihat guys ya. Bahkan kita pun nanti akan prediksikan dividen dan juga akan melihat harga wajar dari saham Cevin ini. Prospek bisnis baik, manajemen akan mengajukan usulan gitu guys ya. Tetap ya di sini manajemen mengajukan usulan terlebih dahulu, namun keputusan tetap diserahkan kepada para pemegang saham, terutama untuk pengendalinya, yaitu pemegang saham mayoritas untuk saham Cevin. Peningkatan laba perseroan didorong oleh 3 faktor utama, yakni pemulihan aset write-off, peningkatan biaya baru sebesar 20%, serta efisiensi biaya ya. Ini seperti yang tadi sudah kita bahas di berita sebelumnya. Nah, jadi kita akan melihat terlebih dahulu ya untuk komposisi pemegang saham ya. Di sini ada shareholders, PT Bank Pan Indonesia atau Paninbank ini memegang 51,49% yang sekaligus menjadikan PT Bank Pan Indonesia ini sebagai pengendali saham Cevin atau Kelipan Finance. Sedangkan untuk komposisi pemegang masyarakat ini memegang 40,25%. Lalu ada BBH Luxembourg di sini memegang 8,23% guys ya. Dari holding composition 82,17% ini dipegang oleh investor lokal ya, sedangkan untuk 18,27%-nya dipegang oleh investor asing, seperti itu. Presidennya Bapak Haryanto ya guys ya, tadi sudah kita lihat juga. Nah, kita akan membahas terkait fundamentalnya terlebih dahulu ya. Namun kalau misalkan kita perhatikan di 1 tahun terakhir, Cevin ini sudah mengalami kenaikan harga yang sebenarnya cukup signifikan. Dari harga 300-an ini naik ya sampai 492 per lembar saham, itu sudah ada kenaikan 41,38%. Namun teman-teman perhatikan di bulan Juni, Juli sampai Agustus ini sempat menyentuh level 700. Nah, kalau teman-teman tidak tahu ya guys ya, kenapa kok sempat menyentuh level 700 dari 300-an, yang berarti ini kemungkinan ya dikarenakan pembagian dividen jumbo di tahun 2023 lalu guys. Jadi saham Cevin ini sempat cuan multi-bagger gitu guys ya, dari level 300-an naik ke 700. Ya, berarti cuan 100% seperti itu. Nah, setelah pembagian dividen, harga saham Cevin
berangsur-angsur turun ya sampai di level saat ini sideways antara 500 sampai 492 per lembar sahamnya seperti itu. Jadi apakah nanti di tahun 2024 ini akan bagi dividen jumbo lagi? Nah, kalau misalkan ada potensi dividen jumbo, saham Cevin harga sahamnya bisa naik ya, bahkan bisa melampaui level 700. Ya, kalau misalkan naik dari 500 ke 1000 aja gitu guys ya, maka kita sudah bisa cuan 100% dari capital gain seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu dari sisi valuasi ya. Untuk P/E ratio di angka 2,41 kali, which is ini sangat menarik. Dan PBV-nya juga di angka 0,35 kali, yang berarti saham Cevin ini masih sangat undervalue. Nah, banyak sekali teman-teman investor yang menilai ya bahwa P/E ratio adalah seberapa lama kita balik modal dari sebuah saham gitu ya, dari investasi yang kita lakukan pada sebuah saham. Nah, kalau misal P/E ratio-nya di angka 2,41 kali, berarti 2 tahun setengah ini kita sudah bisa balik modal. Seperti itu ya anggapan para teman-teman investor. Lalu kita akan lihat dari sisi net income. Untuk net income secara kuartalannya ini paling besar di kuartal 2 2023, naik dari 8 miliar menjadi 545 miliar. Sedangkan kuartal 1 juga ini sangat tinggi ya, dari 2 miliar naik menjadi 105 miliar. Nah, jadi meskipun kuartal 4 secara year on year-nya mengalami penurunan, tapi secara kuartalan ya sebenarnya ini mengalami kenaikan. Lalu full year 2023 ini juga mengalami kenaikan yang tadi sudah kita bahas guys ya, labanya naik sebesar 162% ya di tahun 2023. Nah, jadi ada kenaikan dari 311 miliar menjadi 815 miliar guys ya pada tahun 2023. Lalu kita akan cek juga dari sisi rasio keuangan ya, untuk cash-nya di angka 33 miliar, total aset 9,9 triliun, untuk liabilitasnya 4,3 triliun, dan total ekuitasnya di angka 5,5 triliun guys ya. Nah, di sini kita masih melihat total liabilitas masih jauh lebih rendah ya dibandingkan total ekuitasnya. Nah, untuk debt to equity ratio saham Cevin ini masih sangat aman di angka 79,33% aja. Oke guys, kita cek juga dari sisi profitabilitas perusahaan. Ternyata operating profit margin di angka 23% dan NPM atau net profit marginnya di angka 20,56%. Yang berarti NPM ini sebenarnya masih sangat tinggi ya guys ya dibandingkan dengan saham-saham lainnya yang mungkin hanya di kisaran 10 sampai belasan persen aja. Tapi Cevin bisa melampaui 20%-an. Nah, untuk dividen yang tadi sempat kita singgung ya di tahun 2023, Cevin ini berhasil membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Nah, kalau misalkan dari sekuritas, karena ini dibandingkan dengan harga saat ini, maka dividen yield-nya di angka 20%. Padahal untuk dividen yield saat harga saham ya, pada saat harga saham Kumdet itu dibagikan gitu guys ya. Maksud saya harga saat Kumdet ya pada dividen itu dibagikan, itu dividen yield-nya hanya sekitar 16% aja. Lalu dari sisi return on asset di angka 8,22% dan return on equity di angka 14,75%. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi rutinitas pembagian dividen. Seperti yang tadi saya jelaskan gitu guys ya, kalau misalkan kita melihat data dari investing.com, maka dividen yield yang dibagikan Cevin di tahun 2023 adalah 16,39%. Ini karena harga Cevin juga naik ya dari Rp300 per lembar saham menjadi Rp700 per lembar saham. Maka dividen yield-nya ini sesuai ya dengan pada saat di Kumdet dividen tersebut gitu guys. Jadi untuk Cevin ya, kalau misal kita perhatikan ini sebenarnya Cevin baru bagi dividen kembali di tahun 2023. Jadi sudah 10 tahun nih absen tidak bagi dividen sejak tahun 2013. Padahal sejak tahun 1992 sampai 1995 Cevin ini salah satu saham yang rutin bagi dividen tahunan. Ya mungkin di tahun krisis moneter ya, tahun 96, 97 tidak bagi dividen dan itu sangat wajar. Baru kembali bagi dividen di tahun 2025 dan ini juga rutin bagi dividen sampai tahun 2013. Ya guys ya, jadi sebenarnya Cevin ini sangat bisa membagikan dividen rutin ketika bisnisnya ini kondisi perusahaan ataupun kondisi makro-mikroekonomi juga masih sangat baik. Itu saya rasa Cevin ya kedepannya masih bisa bagi dividen selama ekonomi masih tidak ada trouble ataupun tidak ada resesi ya seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya melihat income statement saham Cevin. Nah, kalau misalkan dari income statement ini, saya lebih melihat terhadap total beban usaha dan juga beban-beban lainnya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan total pendapatannya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari 1,5 triliun menjadi 2,2 triliun.
Untuk total beban usahanya di sini juga sebenarnya kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 150 miliaran aja. Jadi dari 1,1 triliun naik menjadi 1,2 triliun aja. Lalu kita cek juga beban lain-lain di sini naik sedikit ya, dari 1 miliar menjadi 4 miliar. Lalu kita cek juga dari beban pajak. Nah, beban pajak ini memang sesuai dengan total pendapatannya. Jadi semakin besar labanya atau pendapatannya, maka beban pajaknya juga seharusnya semakin besar, dan ini sudah proper ya guys ya. Dan laba yang dapat diatribusikan juga ini mengalami kenaikan dari 311 miliar menjadi 815 miliar seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat sesuatu hal yang menarik ya, fakta dari saham Cevin. Ternyata Pak Lo Keng Hong masih memegang saham Cevin sebesar 5%. Meskipun ada penurunan ya untuk komposisi saham Pak Lo Keng Hong dibandingkan 8 Juli 2022 lalu, itu sebesar 5,12%. Jadi di bulan Juni 2023 ya, Pak Lo Keng Hong sempat menjual sekitar 0,12% saham Cevin. Tapi sampai saat ini saya yakin Pak Lo Keng Hong masih setia memegang saham Cevin ya guys ya. Nah, ini juga dibuktikan dari berita dari marketbusiness.com, dan ini adalah berita premium. Lo Keng Hong masih setia pegang saham Cevin dan siap tadah dividen di tahun 2024 ini guys ya. Kita akan prediksikan dividen tahun 2024-nya buat teman-teman ya. Jadi silahkan simak videonya sampai akhir. Oke guys, sebelum kita lanjut ke dividen, kita akan lihat dulu ya untuk harga wajar menurut Benjamin Graham Fair Value untuk saham Cevin. Berdasarkan pertumbuhan laba bersih ataupun EPS-nya ada kenaikan ya sebesar 7,34% dibandingkan tahun 2013 lalu. Lalu kita lihat ya dari sisi PBV, ini PBV-nya di angka 0,35 kali, maka value per lembar sahamnya seharusnya Cevin ini berada di harga Rp1.387 per lembar saham jika di PBV 1 seperti itu. Maka teman-teman bisa bayangkan ya kalau misalkan Cevin ini dari harga 490 atau 500-an ya naik sampai 1000 saja gitu guys ya. Maka kita sudah cuan 100% atau kita sudah cuan multi-bagger ya dari capital gain saham Cevin. Oke guys, kalau misalkan teman-teman ada juga ya yang menghitung harga wajar berdasarkan EPS kali 10 sama dengan murah, EPS kali 20 sama dengan mahal, maka seharusnya harga murah Cevin ini di harga 2000-an gitu guys. Langsung saja kita buka guys ya untuk harga wajar saham Cevin di sini. Harga wajarnya itu di angka 2.300 per lembar sahamnya. Maka masih ada margin of safety sebesar 78,65% guys ya. Dari harga saat ini di 492 per lembar saham. Yang berarti Cevin ini masih memiliki margin of safety yang sangat lebar ya. Teman-teman misalkan ya targetnya hanya ke 1000 misalkan ya dari harga 500. Ini kan berarti target teman-teman cuan 100% ya dari saham Cevin. Apalagi kalau misalnya teman-teman targetnya ke 2000, itu berarti harus punya kesabaran tingkat tinggi guys. Nah, yang paling menarik dari saham Cevin adalah proyeksi dividennya ya. Langsung saja kita buka di sini untuk prediksi dividen saham Cevin. Untuk dividen payout ratio-nya memang belum ada kisi-kisi dan belum ada informasi apapun terkait besaran dividen payout ratio gitu guys ya. Tapi yang jelas adalah dari sisi EPS itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kalau misalkan di tahun 2023 lalu EPS-nya 78 dan bisa membagikan dividen Rp100 per lembar saham, maka DPR-nya itu di angka 128% guys. Nah, DPR-nya 128%. Jadi melampaui ya dari EPS di tahun 2022 lalu seperti itu. Nah, tapi kita akan asumsikan saja DPR-nya 80-90%, maka potensi dividen yang bisa dibagikan oleh Cevin itu di angka Rp164-185 per lembar saham. Dan dividen yield-nya ini bisa tembus 33-38%. Which is ini sangat tinggi ya guys ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan saham-saham sektor batubara pun, saham Cevin sebenarnya ada potensi untuk melampaui dari dividen yield saham-saham sektor batubara. Oke lah, misalkan DPR-nya tidak terlalu tinggi ya. Kita akan asumsikan saja 50% lah ya. Sehingga 50% lainnya bisa digunakan sebagai kas yang ditahan atau modal kerja saham Cevin. Misalkan DPR-nya 50%, maka potensi dividen per share-nya itu 103 per lembar saham dan dividen yield-nya bisa tembus 21%.
gitu guys ya, di harga saat ini Rp492 per lembar saham. Nah, tinggal teman-teman simpulkan aja, apakah di tahun 2024 saham Cevin masih bisa bagi dividen? Nah, kalau misalkan saya mengacu ya terhadap update berita di Januari 2024 ini, di mana ya Direktur Utama Kelipan Finance ini akan mengajukan usulan ya. Jadi manajemen akan mengajukan usulan karena prospek bisnisnya masih sangat baik. Jadi wajar di sini manajemen perusahaan mengajukan usulan ya terhadap mayoritas pemegang saham seperti itu. Dan keputusannya itu tetap diserahkan kepada para pemegang saham dalam RUPS tahunan gitu guys ya. Nah, jadi apakah saham Cevin akan bagi dividen kembali? Sebenarnya masih 50-50, tapi saya sekitar ya 70% yakin lah ya bahwa saham Cevin ini bisa bagi dividen kembali di tahun 2024. Tinggal nanti yang menjadi PR adalah berapa sih besaran DPR-nya ya. Karena kalau misalkan kita mengacu terhadap EPS-nya ini naik sangat-sangat signifikan. Ya, harapan saya sih ya kisaran 50 sampai 70% lah ya. Jadi 30%-nya bisa digunakan gitu ya oleh perseroan untuk modal kerja ataupun untuk dana yang ditahan ya, seperti itu. Jadi potensi ataupun proyeksi dividen yield-nya ini sebenarnya bisa tembus ya di atas 30% kalau DPR-nya tinggi. Tapi kalau DPR-nya menengah ya di angka 50 sampai 70%, oke lah dividen yield-nya kisaran 21 sampai 29%, ini pun sudah sangat tinggi ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa saham yang berpotensi bagi dividen besar di tahun 2024 ini. Salah satunya adalah saham Cevin. Kalau misal teman-teman ingin tahu saham lainnya yang berpotensi bagi dividen jumbo lagi, silahkan klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya guys ya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham seperti itu. Oke guys, kalau misalkan menurut teman-teman saham Cevin ini menarik dan ada potensi bagi dividen besar di tahun 2024, boleh tulis aja di kolom komentar. Begitupun ketika teman-teman ingin ya ada saham yang teman-teman request untuk kita bahas ataupun kita analisa, juga boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.